tanam dan data panen kan bisa dituangkan melalui ini kan, melalui apa, laporan data di Panen ya Pak ya, di grup gitu ya, di grup di apa namanya di itu teh Jalkom Ludes ya. Bisa melalui grup masing-masing dulu, WA masing-masing, nanti dari grup ya Pak. Kalau di wilayah kita, khususnya di wilayah Kecamatan Pamengpeuk, kalau yang kami amati gitu ya, tadi pagi malahan gitu Pak, situasi istilahnya untuk dari sekarang yang sampai ke depan menjelang panen gitu ya, posisi aman gitu ya. Dari mulai yang sekarang udah ke belakang yang udah panen gitu ya, yang udah panen dari semenjak sebelum puasa sampai sesudah sekarang udah lebaran gitu ya, udah Syawal hampir mau habis, masih menjelang panen gitu, masih luas lahan gitu, masih banyak gitu ya. Kalau di jadi terutama di wilayah Desa Bojong Kunci kurang lebih dari 15 hektar lagi lah untuk istilahnya yang saat ini 1 minggu depan lah panen gitu ya Pak. Dan di usia 90 hari gitu ya, itu masih banyak istilahnya air tercukupi, alhamdulillah hama terkendali gitu ya. Tidak ada serangan, terutama istilahnya serangan dari tikus yang menyerang tadi tanaman siaba yang di Kutawaringin gitu. Ya Pak, jadi gini. Untuk lebih ininya nanti Pak Ed bisa bantu koordinator lah, koordinator penyuluh di mana, di Pamengpeuk. Itu kan Pamengpeuk itu ada 6 desa ya. Ya. Jadi ya, jangan hanya Bojong Kunci saja, karena Pak Ed di situ sebagai penyuluh swadaya juga bareng-bareng. Penyuluhnya ada berapa orang? Penyuluhnya ya 6 Pak. 6 orang. Ya itu bisa dirangkum sama Pak Ed ya. Pak Ed pintar ya dari teman itu. Nanti terlaporkan siapa untuk Kecamatan Pamengpeuk. Nah, sebetulnya mereka juga punya ya laporan yang namanya statistik pertanian ya. Tapi itu beda, itu terkait dengan statistik ya. Kalau statistik itu kumulatif ya dalam 1 tahun ya. Ada panen, harus tahu panen. Nah ini dari itu ya Pak Hektar, luas tidak sampai Pamengpeuk 900 hektar dulu ya, sekarang mungkin sekitar 700-an lebih lah ya per desanya, walaupun di desanya masih tetap luas arealnya segitu, sudah dibangun perumahan dan lain sebagainya, tetap aja segitu data teh ya. Kita real aja ya. Ya misalnya yang perumahan A berapa dia dikurangi aja, nggak apa-apa. Kalau statistik biasanya sebelum ada pelaporan dari Badan Pertanahan yang terkait dengan verifikasi lahan itu masih tetap dihitung. Misalnya kalau sawah letter S-nya kan di letter C masih S bukan D, padahal sudah D ya, darat ya, padahal itu sudah dirubah, tapi di dinas misalnya masih tetap segitu hektar, sehingga dilaporkan. Contoh gini ya, dulu saya pernah tugas di lapangan di Soreang, yang kena dampak oleh jalan, bukan jalan ya, yang kena Stadion Jalak Harupat itu adalah 40 hektar. Nah, 40 hektar rata-rata satu musim misalnya ambil minimnya 4 ton aja sudah 160 ton itu per musim ya. Itu kan kemana Pak? Gak banyak, nggak ada gitu ya. Nah itulah Pak Ed ditolong dibantu ya. Jadi misalnya desa A, kelompok A atau kelompok B-nya lagi panen, kelompok C kan belum gitu ya, umur sekian, paritas apa, luasnya sekian, sehingga nanti ditemukan luas areal yang real pada saat itu, bukan kumulatif yang dilaporkan oleh para koordinator seperti Abah dulu melaporkan gitu ya. Mohon Pak Ed ya tadi dibantu. Biar kita kan dengan provinsi ya, walaupun siapa udah pensiun ya,
dengan Pak Maman juga membantu ya, karena kita juga berkepentingan lah sebagai penyuluh ya. Kita di Jawa Barat banyak beras ya, masyarakat petani juga tidak terlalu repot, bantuan ke masyarakat ada. Di situasi saat ini kita juga ya ikut bergembira lah ya. Itu walaupun siapa sebenarnya yang mudah malah sudah pensiun, dia masih ngebantu gitu ya. Itulah Pak Ep, nuhun Pak Ep informasinya, nanti bantu dan nanti siapa contohkan di grupnya ke Pak Maman salah satu contoh itu ya, sudah biasa melaporkan luas tanam. Kalau petaninya tidak perlu lah, ya tidak perlu dilaporkan berapa, kita lebih tahu ya. Ya yang lainnya mangga Pak Maman mungkin ada tambahan yang lain. Terus pan ayeuna teh nuju aya pembangunan tol Pak Abah nuhun. Nah, kadang kawis hoyong data real teh ka desa teh. Cenah buka kumaha cenah paling ribet beureun di pihak desa teh eta mah data baheula we cenah pake cenah gitu. Padahal kan kita ingin data real sebetulnya sawah teh sabaraha sih ayeuna teh Sumedang teh sabaraha deui gitu nya. Nah, jangan sampai kaitan sareng target tanam teh Abah. Karena kan target tanam di Jakarta di pusat teh masih wae gitunya, masih wae bahwa ditekan bahwa areal tanam teh harus hampir IP 3 sadayana gitu tah. Padahal kan tidak semua IP 3 semua gitu, aya IP 2 malih mah ayeuna aya alih fungsi lahan tah. Permasalahan seperti gitu pangintennya. Nah, kedah diusulkan ada semacam serat di pusat di Jakarta, semacam updating day gitu. Updating ke masing-masing kabupaten misalkan ke desa bahwa data real pada itu sabaraha sih salarasna gitu. Ini kegunaannya kahiji kaitan sareng kebijakan impor ke pemerintah gitu, jangan sampai salah gitu impor teh, karena ada sabaraha sih sebetulnya Bulog juga harus berperan gitu, Bulog oke gitu Pak Inten, jantan stok ada di Bulog ke sabaraha, kalaupun kurang berarti kan itu ada kebijakan impor yang real gitu, jadi sama-sama real, data real di lapangan dan juga real kebijakan impor pemerintah juga real. Jangan sampai misalkan harga pada saat harga bagus di tingkat petani efek impor, depan jantan awon di petani teh hawatos gitu pan, gitu tah seperti itu Pak Abah. Kedua, nah kaitan dengan standing crop ya mas, standing crop. Itu kaitan sareng nyalah orang teh tidak mengharapkannya hama penyakit teh. Tah ayeuna teh rada kirang bantosan racun teh di pemerintah panginten ari tahun ayeuna mah panginten CFQ Covid. Tapi kan pangan harus eksis. Kan harus eksis. Standing crop kan harus dijaga, standing crop ayeuna kamari oge bantosan ti pemerintah kan mung aya kangge belas sakedik eta ge hanya demplot tungku sahektareun. Teras kangge penggerek eta ge mung sahektareun atuh kumaha padahal luas Sumedang Utara we ieu Kecamatan Sumedang Utara 848 hektar. Abah pada mengamankan standing crop kumaha gitu tah. Kamari propritas lungsur ke Karablas haji. Karablas janten pare hapa gitu. Tah salajengna kaitan dengan varietas pami nguping-nguping mah cenah aya varietas tanaman anu di bawah 90 hari tiasa panen. Tak atuh pami tiasa mah rada dikembangkan di seueuran ta eta teh varietas eta teh. Supados kaitan sareng ayeuna manjeng halodo panginten tiasa kabujang tiasa kapanen gitu. Pami misalkan tanam Mei Juni Juli teh tiasa kapanen, tetapi Juni Juli Agustus teh tiasa kapanen gitu. Eta panginten apa tilu hal eta panginten tiasa didugikeun. Atur nuhun. Atur nuhun. Urang waler we ya anu katilu we di Pak Budi Karang Tawang. Nah, ya nuju nyobi kapungkur teh pernah terlupakan eta varietas teh situ bagendit nya. Situ bagendit teh kan situ bagendit teh genjah tahan kakeringan. Nah, situ bagendit apa ya? Karasan di Karangtawang kita bisa hubungan ka antawis Karangtawang sareng Mulia Barokahnya. Nah,
upami memang binina kuningan seueur itu teh yang mau demplot sawana teh 90 hari sawana teh nya kapunggura mohon anu eta teh lajeng anu kadua masalah pengamanan standing crop mohon Pak da pangan teh saur abdi tadinya di awal-awal dok anu merawat udur mah datu sadaya naon tehnya sakudur teh nya sedangkan aya nu kudu makan mah sarerea kan gitu nya jadi anggar patani nomor 1 nah patani nomor 1 patani nomor 1 kana diamankeun standing crop insyaallah kayak ku abdi didugikeun oge ka dina melalui bidang penyuluhan di Dinas Tanam Pangan dan Hortikultura terus standing crop ya namanya tuh pangoblas ngan ukur 1 hektareun ya beurit misalnya pan kada aya ieu teh pada disiapkeun dinas teh gaduh data wungkul nya kayak barang kritik Pak Bidadi geus pensiun enak tenang ngirit nya. Ya